Saudara, ASEAN Para Games 2022 akan mulai dilaksanakan pada Sabtu 30 Juli besok. Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan atlet Paralimpiade Indonesia siap untuk berlaga dan menargetkan posisi juara umum. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bersama jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama. Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 30 Juli mendatang. Lalu seperti apa kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah? Langsung saja kita tanyakan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Zainuddin Amali, salam olahraga. Selamat malam, salam olahraga Jaya. Jaya, salam sehat ya Pak. Sehat. Ya, baik. Nah, ini berita gembira. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk event internasional ASEAN Para Games 2022. Seperti apa nih persiapan dari Indonesia sendiri jelang event nanti tanggal 30 Juli mendatang? Ya, karena kita sudah menyatakan sanggup menjadi tuan rumah, maka kita harus siap. Jadi kita ini sebenarnya bukan menjadi tuan rumah. Tuan rumahnya itu adalah Vietnam. Oke. Tapi karena Vietnam tidak sanggup, mereka hanya sanggup melakukan SEA Games, maka kemudian dimintakan kepada negara-negara ASEAN untuk bisa menjadi tuan rumah. Kita mengajukan diri, tentu saya lapor Pak Presiden, Pak Joko Widodo dulu. Saya lapor Pak Presiden, kita ada kesempatan menjadi tuan rumah. Dan ini kesempatan memberikan tempat bertanding untuk anak-anak atlet-atlet para Olimpiade kita atau para Olimpik kita atau atlet para Games kita, atlet difabel. Nah, karena itu kemudian Pak Presiden menyampaikan ambil, kita siap menjadi tuan rumah. Jadi sangat singkat ya, Sir, sangat singkat sekali sehingga persiapannya kita tidak direncanakan dan sebagainya. Tapi karena Indonesia sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan multi event maupun single event internasional, maka kita akhirnya dipercaya. Dan kita lakukan persiapan, semuanya sudah ada, dan kan kita ini sudah pernah juga melakukan kegiatan hal yang sama di tempat yang sama. Jadi 2011 kita itu menjadi tuan rumah pelaksanaannya di Solo juga tahun 2011. Oke, kenapa akhirnya kota Solo yang dipilih menjadi tuan rumah untuk ajang ASEAN Para Games ini? Biasanya kan kota-kota besar, Jakarta misalnya. Kenapa akhirnya kota Solo nih, Pak? Ya, jadi dari Federasi atlet-atlet difabel kita se-Asia Tenggara, kan, PSF, mereka tahu bahwa Solo ini sudah pernah menjadi tuan rumah dan sukses tahun 2011. Memang ketika itu wali kotanya ya Pak Joko Widodo waktu itu ya. Dan venue-nya di sana sudah cukup memadai. Nah, bagi kita juga setuju begitu ditunjuk Solo karena base camp atlet-atlet para games kita itu ada di Solo. Jadi kita itu pemusatan latihan untuk atlet-atlet difabel kita ada di Solo. Dan kenapa juga pilihannya Solo tempat pelatnas kita, di sana ada UNS. Jadi UNS, Universitas 11 Maret, itu memberikan dukungan yang luar biasa dengan laboratorium sport science, fakultas keolahragaan mereka, bahkan pelatih-pelatih itu banyak yang dari UNS, dan pendamping-pendamping yang setiap bertanding atlet difabel kita selalu mendapatkan dukungan itu. Kemudian di sana ada rumah sakit Dr. Suharto. Kan kita tahu rumah sakit itu dikhususkan untuk untuk tulang dan lain sebagainya, untuk merecovery dan sebagainya. Kita tahu itu, dan begitu ditunjuk, bahkan APSF menyampaikan di Surakarta, kita langsung setuju. Dan terbukti tidak banyak lagi yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan karena memang kita sudah punya, kecuali ada satu yang akhirnya dipindahkan ke Semarang untuk para renang atau para swim.
sudah bisa dipastikan bahwa semua fasilitas venue maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sudah siap ya untuk penyelenggaraan Asian Para Games 2022 ini ya? Iya, jadi sejak awal saya sudah mencanangkan ada 4 sukses. Oke. Sukses yang pertama adalah sukses penyelenggaraan sebagai tuan rumah, sukses yang kedua adalah prestasi, sukses yang ketiga adalah administrasi, sukses yang keempat adalah sukses ekonomi daerah itu sendiri. Nah, penekanan saya kepada yang ketiga, kita tidak ingin sudah sukses menjadi penyelenggara, kita sudah menjadi juara umum, tetapi administrasi bermasalah, bahkan berakibat hukum di belakang hari, itu kita jaga betul, maka kesemuanya sejak awal kita sudah lakukan dengan hati-hati, transparan, akuntabel, karena ini menggunakan uang negara, menggunakan APBN dari Dipa Kemenpora, maka ini juga harus menjadi bagian sukses. Persiapan atlet kita dengan target juara umum karena mereka sudah lama dalam pelatnas juga, insya Allah itu bisa diraih, walaupun kita tahu ada Thailand, ada Malaysia yang peringkat dunianya lebih di atas daripada kita, tetapi karena kita bertanding di kandang sendiri, mudah-mudahan support dan dukungan dari masyarakat yang ada, yang datang berbondong-bondong ke tempat pertandingan, akan menjadi penyemangat buat atlet-atlet kita. Saya ingin lebih fokus kepada sukses dari para atletnya sendiri. Ini seberapa yakin akhirnya persiapan dari para atlet kita untuk akhirnya bisa meraih juara umum nih, Pak Menteri? Iya. Jadi pada saat saya mengukuhkan 2 hari yang lalu, CDM sudah menyampaikan target kita juara umum. Dan itu saya tidak terima begitu saja karena dasarnya ada. Mereka ini sudah dipelatnaskan cukup lama. Mereka dipersiapkan untuk Vietnam 2019, tetapi batal. Kemudian ASEAN Para Games yang Vietnam gagal. Jadi Filipina maksud saya, 2019 itu Filipina gagal, kemudian karena tidak terlaksana ya, kemudian ASEAN Para Games-nya ditunda tahun depan. Nah, atlet-atlet ini sebenarnya sudah lama kita pelatnaskan, kita fasilitasi dalam pelatnas, sehingga kesiapan mereka untuk masuk ke ajang ASEAN Para Games ini, saya yakin sih apa yang sudah ditargetkan oleh NPC maupun oleh CDM itu bisa tercapai, dan kita kan sekarang ada di peringkat 43 dunia, harusnya bisa berbicara lebih banyak pada saat perhelatan nanti. Soal sukses yang keempat nih, terkait dengan perekonomian, seperti apa akhirnya Kemenpora mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak kementerian lain sehingga betul-betul penyelenggaraan ASEAN Para Games ini juga bisa berdampak utamanya untuk bidang ekonomi? Ya, secara nasional di pusat saya yang mengkoordinasikan dengan teman-teman para menteri di lintas kementerian dan lembaga ya, Menteri PU, BUMN, Menteri Pariwisata, Keuangan, dan lain-lain lah, perhubungan, itu jalan. Nah, di bawah komandonya dipegang langsung oleh Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini dampak ekonomi minimal kepada Solo dan sekitarnya dan Jawa Tengah itu sudah mulai terasa dari sekarang. Hotel-hotel penuh, kita booking hotel di situ itu susah, apalagi sekarang ada G20 juga. Kemudian transportasi, kita nyewa mobil dan lain sebagainya sekarang sudah kesusahan. Karena memang semuanya sudah terbooking oleh kontingen, oleh yang datang memberikan support dan lain sebagainya. Belum lagi UMKM-nya, belum lagi kulinernya. Dan ekonomi masyarakat semua kita lihat pada saat penyalaan obor, pengambilan obor dari Merapen, itu dari kabupaten dan kota yang dilalui ramenya luar biasa, mungkin karena lama juga kita tidak ada kegiatan yang open begitu ya. Terakhir dari saya, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Zainuddin Amali pertama kepada masyarakat Indonesia untuk kesuksesan acara ini dan juga tentunya pada para atlet kita? Ya, pada seluruh masyarakat Indonesia, ini kesempatan kita bisa menyaksikan atlet-atlet kita berlaga di tanah air sendiri. Beri dukungan mereka, beri mereka kesetaraan, beri mereka dukungan sama seperti yang non-difabel. Kalau kita nonton atlet-atlet non-difabel kan luar biasa para penonton supporter kita. Nah, saya berharap kepada masyarakat selain berdoa, mendukung, mereka beri semangat supaya ada kepercayaan diri bahwa mereka sama dengan atlet-atlet non-difabel. Para atlet,
Anda sekarang sudah berada di hotel masing-masing bersama dengan kontingen-kontingen dari berbagai negara, ASEAN tentunya ya. Maka tunjukkan kemampuan terbaik Anda, karena kalau Anda akan berhasil di sini, tahun depan sudah menanti lagi ASEAN Para Games di Kamboja, ASEAN Para Games di Tiongkok, dan puncaknya adalah Paralimpiade Paris 2024. 277 juta rakyat Indonesia ingin melihat Anda semua menjadi juara umum. Harapan kita semua, Pak Zainuddin Amali, bahwa Indonesia bidik juara umum ASEAN Para Games 2022, dan tentu saja doa kita bersama agar penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 ini bisa berjalan lancar dan 4 kesuksesan yang seperti ini disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali ini bisa terlaksana. Terima kasih Pak Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, telah bercerita tentang kesiapan dari Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Saya Yasir Nenema pamit. Terima kasih. Salam olahraga.